Ada seorang anak laki-laki di Indonesia saat usia 26 tahun udah jadi pemimpin. Nggak mungkin. Siapa emang? Oke, gue ceritain ya. Jadi anak laki-laki ini bernama Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo, yang dimana lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951. Beliau adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang pertama adalah Bianti Ningsih Midrawati Jiwandono, yang kedua Marjani Ekowati, yang ketiga Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo, yang keempat yang kita kenal sebagai pembisnis yang sukses di Indonesia, Hasim Djoyo Hadikusumo. Kita masuk ke akademisnya Pak Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo. Beliau pernah bersekolah di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga pernah bersekolah di Zurich International School Zurich di Swiss dan The American School di London, Inggris. Setelah pindah ke kepemimpinan Presiden Indonesia pada saat itu Bung Karno dan ke Pak Soeharto, baru keluarga Pak Sumitro pindah lagi ke Indonesia. Pada saat yang sama, Pak Prabowo masuk ke akademis militer di Magelang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Sumitro Djoyo Hadikusumo, berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ibunya bernama Dora Sumitro, berasal dari Manado, sukunya Minahasa. Nah, masa kecil Prabowo Subianto banyak dihabiskan di luar negeri bersama keluarganya, yang dimana ayahnya adalah pakar ekonomi dan juga pernah menjadi beberapa kali menteri nih. Yang pertama, Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 1950 sampai 51, dan Menteri Perindustrian Indonesia ke-8 pada tahun 1952 sampai 1953, dan yang terakhir pernah menjadi Menteri Riset ketiga Indonesia pada tahun 1973 sampai 1978. Oh, oke. Gue paham. Lanjut. Jadi, Prabowo Subianto adalah cucu dari Margono Djoyo Hadikusumo, pendiri Bank Indonesia, dan juga pernah menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Nama beliau nih, Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo, diambil dari nama pamannya. Nah, pamannya ini adalah Kapten Subianto Djoyo Hadikusumo. Beliau adalah seorang perwira tentara keamanan rakyat yang gugur pada pertempuran Lengkong pada tahun 1946 di Tangerang. Kok bisa gugur? Jadi, pada tanggal 25 Januari 1946, Mayor dan Mogot memimpin puluhan taruna akademi untuk mendatangi markas Jepang di Desa Lengkong. Misinya adalah mengucuti senjata tentara Jepang pada saat itu. Mayor dan Mogot didampingi sejumlah perwira, antara lain ada Mayor Wibowo, Letnan Sutopo, dan juga Letnan Subianto Djoyo Hadikusumo. Dengan mengendarai 3 truk dan 1 jeep militer, berangkatlah mereka semua ke Lengkong. Tiba-tiba di depan markas tentara Jepang, mereka diberhentikan nih. Ya otomatis hanya 3 orang yang dapat turun. Antara lain ada Mayor dan Mogot, Mayor Wibowo, dan seorang taruna untuk mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Dai Nippon. Nah, ada Letnan Sutopo dan Letnan Subianto Djoyo Hadikusumo dengan tentara-tentara lainnya menunggu di luar. Semula pengambilan senjata tentara Jepang, awalnya sih ya prosesnya lancar-lancar aja. Terdengarlah suara letusan tembakan. Dar! Otomatis senja yang tadinya begitu damai jadi suasana yang begitu berdarah. Diam-diam nih, karena tentara Indonesia yang udah kaget dimanfaatkan oleh tentara Jepang. Diam-diam ngambil senjata mereka, ditembak-tembakin tentara Indonesia. Otomatis pertempuran yang tidak seimbang, berjatuhlah korban di kubu Indonesia. Ada 33 taruna yang meninggal dan juga ada 3 perwira. Antara lain ada Mayor dan Mogot, terus juga Letnan Sutopo, dan juga Letnan Subianto Djoyo Hadikusumo. Tar dulu deh. Tugasnya Pak Prabowo pertama tuh di mana sih? Nah, jadi penugasan pertamanya adalah sebagai komandan pada grup yang menjadi bagian pasukan operasi militer di Nanggala Timur-Timur. Saat itu beliau berusia 26 tahun. Gokil nggak tuh? Nah, sekarang yang pengen gue tanya banget nih. Saat lu berusia 26 tahun, ngapain? Beda zaman dong. PUBG, Mobile Legend, gitu. Jadi, karirnya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasmen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983. Dan di tahun 95, Pak Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Dan pada masa jabatan Pak Prabowo menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Dan pangkat terakhirnya adalah sebagai Jenderal TNI. Dan di tahun 1998 beliau pensiun. Tapi ya,
kenapa Pak Prabowo mau masuk ke kabinetnya Pak Jokowi? Padahal kan yang kita tahu nih, mereka itu rival dari tahun 2014 sampai 2019. Bingung. Oh, jujur ya gue pun salah satu orang yang khawatir saat Pak Prabowo masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Karena nggak mungkin kan, ada dua matahari yang bersinar di pemerintahan. Ya iya dong. Ya bagaimanapun, dua figur ini mempunyai pendukung yang militan. Dan yang pasti dengan masuknya Pak Prabowo ke kabinetnya Pak Jokowi, ya otomatis banyak juga sih beberapa yang kecewa. Ya dengan perjalanannya waktu, ya beliau malah fokus dengan kerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Membuat komponen cadangan, membuat food estate, permajaan alutsista, hingga diplomasi internasional menjadi fokusnya Pak Prabowo. Jujur ya, gue sih orang yang sangat respect dengan apa yang beliau lakukan. Karena banyak nih media survei dan juga netizen yang ngomongin tentang peta 2024, respon beliau malah ya cuek. Beliau malah lebih fokus sama pekerjaannya sebagai Menteri Pertahanan. Tapi kalau misalnya kita ngebahas siapa yang paling pantas untuk menjadi presiden, gue pun masih bingung siapa yang paling tepat. Jadi kita tuh membutuhkan presiden ya otomatis yang diplomatis, terus jiwa nasionalismenya begitu tinggi, yang rela hidup dan matinya untuk bangsa ini dan masyarakat ini. Nah itu yang kita butuhkan, ya nggak sih? Gila, lu banyak nuntut deh. Ya iyalah, nuntut banyak wajar dong. Karena bagaimanapun, ya gue punya hak suara, gue nyoblos. Ya nggak sih? Kalau nuntut banyak, ya wajar aja, kita kan masyarakat. Udah, lama lu, tutup. Oke, kalau begitu gue tutup ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah cerita sedikit tentang Pak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Kalau misalnya ada penyebutan kata, nama tempat, atau nama seseorang yang salah, ya gue mohon maaf. Bisa komen, kita bisa sharing di sini karena kita saling ngebangun. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI.